Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memperjelaskan materi tentang talent management. Nah, sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Gede Hendriawan dengan nomor NIM 2317041221 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Juniri Panacitra dengan NIM 2317041247. Perkenalkan, nama saya Putri Sinta Dewi Sulistia dengan NIM 2317041226. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Juni. Baik, di sini saya akan membahas yaitu tentang pengertian talent management dan proses talent management. Yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian talent management. Manajemen talenta adalah serangkaian proses sumber daya manusia terpadu dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan kemampuan seseorang berdasarkan kinerja yang dimiliki dengan tujuan mendapatkan karyawan yang tetap sesuai dengan pekerjaan yang diharapkan oleh perusahaan. Manajemen talenta pada dasarnya adalah gabungan inisiatif yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan keunggulan bisnis dengan mengoptimalisasikan karyawan bertalenta. Kuncinya pada proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan bertalenta untuk dapat terus menciptakan keunggulan bisnis bagi perusahaan. Ilustrasi persiapan dalam proses manajemen talenta, kompetensi karyawan menjadi satu pertimbangan utama dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dampak kompetensi karyawan secara langsung akan berdampak pada perusahaan dan kinerja dari karyawan. Menurut Taniki dan Sekuler pada tahun 2009, manajemen talenta bersifat kompleks, dinamis, sangat kompetitif, cenderung sangat tidak stabil bagi setiap perusahaan beroperasi secara global atau perusahaan multinasional. Manajemen talenta merupakan proses mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan karyawan untuk pekerjaan strategis organisasi. Manajemen talenta untuk jangka panjang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang tepat dalam pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Manajemen talenta meliputi perencanaan tenaga kerja, succession planning, pengembangan karyawan, dan yang terakhir manajemen karir. Manajemen talenta merupakan serangkaian proses yang direncanakan untuk menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan produktif karyawan yang terlibat dalam perusahaan. Manajemen talenta merupakan sebuah sistem atau cara untuk mendapatkan hasil penilaian yang tepat terhadap setiap karyawan di perusahaan. Fungsi penilaian yang dapat digunakan untuk melihat dan menilai kemampuan karyawan berkontribusi membantu perusahaan agar tujuan perusahaan. Kedua, yaitu proses manajemen talent. Proses talent management menurut HR Teknologis dalam Alipia Septrin pada tahun 2021 terdapat 6 proses dalam proses talent management. Yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah langkah pertama dalam proses talent management. Hal ini melibatkan identifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk memulai proses talent management. Sepertinya persyaratan yang dibutuhkan, merumuskan uraian pekerjaan untuk posisi yang diperlukan, dan mengembangkan rencana tenaga kerja untuk inisiatif rekrutan. Yang kedua, menarik perhatian pelamar. Berdasarkan rencana tersebut, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah posisi tersebut harus diisi dalam perusahaan atau dari eksternal. Proses tersebut akan melibatkan menarik pelamar. Yang ketiga, seleksi pelamar. Proses ini melibatkan penggunaan serangkaian tes dan pemeriksa untuk menemukan kecocokan yang tepat antara pelamar dengan perusahaan untuk pekerjaan tersebut. Yang keempat, mengembangkan karyawan membantu mereka tumbuh bersama organisasi. Selain itu, proses talent management ini dapat melatih mereka untuk keahlian
yang dibutuhkan untuk berkontribusi pada kesuksesan bisnis serta membangun loyalitas dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kelima, mempertahankan karyawan yang telah ada. Agar perusahaan benar-benar sukses berkelanjutan, karyawan yang telah ada perlu dipertahankan secara efektif. Yang keenam, transisi. Talent management yang efektif berfokus pada transformasi kolektif dan evolusi perusahaan melalui pertumbuhan karyawan secara individu. Menurut Cavelli dan Lianti Etania pada tahun 2020, tahapan dari proses manajemen talenta adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kriteria talenta. Langkah ini memperjelas posisi kunci, posisi paling penting, atau posisi yang memiliki risiko tertinggi sebagai sasaran dari program mengembangkan dalam program talent management. Yang kedua, menyeleksi kelompok yang dikategorikan. Sebagai talent management, pada tahap ini dilakukan segala macam usaha untuk mengumpulkan kandidat-kandidat dari berbagai posisi, jabatan, dan level pegawai di perusahaan untuk menjadi target proses talent management. Proses ini terdiri dari dua unsur, yaitu identifikasi dan menarik. Yang ketiga, membuat program percepatan pengembangan talenta. Dalam tahap ini dilakukan segala macam usaha untuk merencanakan dan mengeksekusi program-program pengembangan yang dipercepat yang diberikan kepada setiap anggota dari program talent management. Yang keempat, penempatan posisi kunci. Pada tahap ini dilakukan penugasan dan penempatan atas setiap anggota dari program talent management yang telah melewati penilaian untuk menduduki posisi-posisi telah diidentifikasi sebelumnya. Yang kelima, mengevaluasi kemajuan program. Pada tahap ini dilakukan segala aktivitas untuk memonitor, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan setiap aktivitas. Evaluasi akan berguna untuk keputusan selanjutnya terkait. Sekian materi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya atas nama Putri. Silakan. Selanjutnya akan saya jelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai model manajemen talent. Karyawan atau sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset dan investasi terbesar yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Oleh karenanya, perusahaan harus memastikan mengelola SDM tersebut dengan baik sehingga bisa mendorong keterlibatan, produktivitas, dan sikap loyal mereka. Dalam mendirikan manajemen talenta, perusahaan bisa memilih 3 model, yaitu yang pertama, Boston Consulting Group. Consulting model yang dimulai dari membuat perencanaan, nantinya perencanaan inilah yang menentukan seberapa besar komitmen talent kepada perusahaan. Model berikutnya yakni The Talent Power Organization, dengan konsepnya yang mengutamakan keterkaitan manajemen talenta dan lingkungannya. Selain itu, ada General Electric Model dengan strateginya dalam mempertahankan karyawan agar tidak dibajak perusahaan lain. Banyaknya solusi atau model talent manajemen bakat yang terkadang malah membuat perusahaan bingung atau untuk menentukan langkah apa yang harus diambil. Yahya Muklisin Ridi 2020, terdapat beberapa model yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan manajemen talenta, yaitu antara lain Boston Consulting, Group Consulting, dan Consulting Model. Terdapat ada 5 elemen penting yang saling terintegrasi dalam people management yang perlu diperhatikan dalam pengaturan talent. Elemen tersebut antara lain yang pertama yaitu plan atau perencanaan. Selanjutnya yaitu attract, tahap menarik atau mencari karyawan. Selanjutnya yaitu bagaimana kita dapat mengembangkan dan mengelola perusahaan dan talent secara bersama-sama. Yang terakhir yaitu bagaimana kita dapat mengetahui dampak dari bisnis kita.
The Talent Powered Organization Model menggambarkan ketertarikan konsep manajemen talenta dengan lingkungan kerja di sekelilingnya. Bisnis strategi yang diuntungkan dalam strategi talent akan menjadi input dalam perputaran siklus karyawan bertalenta. Siklus atau tahapan manajemen talenta model ini dimulai dari yang pertama, define, menetapkan kebutuhan talenta. Ketiga, discover, mencari dan menarik karyawan yang bertalenta. Selanjutnya, develop, mengembangkan potensi talenta karyawan. Yang terakhir yaitu deploy, menempatkan karyawan yang bertalenta pada bagian yang tepat dan waktu yang tepat. Ketiga, General Electric. General Electric model meliputi attract, menarik atau merekrut karyawan yang bertalenta tinggi, manage, pengaturan karyawan bertalenta sehingga tercipta kinerja yang prestatif. Dari model-model manajemen talenta yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa salah satu komponen penting dalam manajemen talenta yaitu pada pilar develop atau pengembangannya. Akan tetapi, pilar develop ini atau pengembangan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh pilar lainnya. Sebaik-baiknya pengembangan talenta karyawan tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan sistem penilaian kinerja yang baik. Proses pengembangan talenta karyawan tidak akan berhasil maksimal dalam menciptakan pemimpin perusahaan jika dalam proses rekrutmennya tidak dapat menyaring karyawan bertalenta. Semua ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengembangan karyawan yang terintegrasi secara utuh dengan proses manajemen talenta. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, strategi talent management yang efektif. Strategi talent management yang efektif mampu memaksimalkan talenta karyawan serta meminimalisir tingkat turnover karyawan yang bisa mengganggu operasi bisnis. Tentunya, strategi talent management membutuhkan implementasi yang cermat, audit secara berkala, dan peningkatan berkelanjutan. Nah, bagaimana strategi talent management? Yaitu yang pertama, job check dan detail deskripsi pekerjaan yang detail dan terperinci akan membantu kandidat memahami peran pekerjaan dengan lebih baik. Deskripsi yang membingungkan akan membuat proses perekrutan tidak akan lancar dan bisa jadi kandidat yang melamar tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Ada beberapa informasi yang wajib dalam deskripsi pekerjaan, yaitu yang pertama, posisi pekerjaan dan penempatan lokasi. Job description, keahlian yang dibutuhkan, reporting lines, gaji dan tunjangan. Dengan merincikan job description, kandidat akan membuat keputusan yang tepat hingga perusahaan akan mendapatkan kandidat yang sesuai dengan mereka. Yang kedua, standarisasi. Peninjauan SDM dan proses orientasi salah satu strategi manajemen talenta yang paling penting adalah standarisasi, peninjauan SDM dan proses orientasi untuk melacak aktivitas rekrutmen perusahaan. Sesi peninjauan SDM yang terstruktur dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan kandidat yang terbaik. Kemudian, proses orientasi juga membantu karyawan baru untuk memahami visi bisnis dan budaya. KPI Key Performance Indicator bertujuan untuk mengukur kinerja karyawan di perusahaan dan melakukan review untuk mencari strategi lain untuk mencapai sasaran. Dengan adanya KPI, perusahaan akan mendapatkan insight mengenai pengetahuan baru, kelemahan perusahaan, dan solusi untuk menangani tantangan yang akan dihadapi. Yang keempat yaitu peluang improvement yang berkelanjutan. Melakukan improvement yang berkelanjutan dalam perusahaan memerlukan ruang lingkup dan peluang yang tepat untuk mengembangkan karyawan secara berkelanjutan.
Langkah ini merupakan strategi manajemen talenta untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Yang kelima yaitu fokus pada corporate culture. Corporate culture yang tepat menjadi salah satu faktor penting bagi kandidat. Akan lebih baik bila perusahaan mencari kandidat yang cocok dengan budaya perusahaannya. Hal ini akan memudahkan berkomunikasi dengan anggota tim, kerjasama, dan pemenuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen talenta. Menurut Berger 2008 halaman 41 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses talent management, yaitu yang pertama ada nilai tenaga kerja. Nilai tenaga kerja ini adalah sebuah kesempatan mencari tenaga kerja dan menyeimbangkan kehidupan tenaga kerja dengan kehidupan di luar kerja. Nah, yang kedua, keadaan demografi. Demografi ini yang berpengaruh terhadap pool talenta dan cara berorganisasi beradaptasi terhadap tenaga kerja beragam latar belakang budayanya, dan juga penggantian eksekutif di mana terjadinya mengidentifikasi para subjeknya sedini mungkin, memasukkannya ke dalam pool talenta di awal karir mereka dan mengembangkannya agar lebih mewakili karir eksekutif mereka. Yang ketiga, ada perubahan peran profesional sumber daya manusia. Perubahan peran profesional sumber daya manusia dalam era globalisasi ini tidak dapat dihindari. Perannya jauh lebih luas, yaitu mulai dari peran sederhana memberi pelayanan kepada karyawan, antara lain pelatihan, sampai dengan cara mengimplementasikan work-life program inovasi dalam rangka untuk menarik dan mempertahankan beberapa karyawan kunci. Tanggung jawab utama dalam perubahan peran para profesional sumber daya manusia, yaitu dalam bidang pengelolaan talenta sumber daya manusia. Di samping itu harus sejalan dengan fungsi-fungsi spesifik sumber daya manusia yang lain seperti kompetensi, benefit, work-life program, permasalahan tentang kinerja dan pelatihan yang berkesinambungan. Nah, yang keempat, ada strategi perubahan untuk melaksanakan manajemen talenta. Nah, yang pertama ada bimbingan untuk mempertahankan karyawan. Nah, yang kedua ada merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan para karyawan berpotensi tinggi dengan memberikan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas kerjanya. Yang ketiga ada subkontrak dan subkontraktor. Yang keempat ada rencana suksesi. Nah, yang kelima ada proses perencanaan suksesi yang disertai dengan penetapan kebutuhan, mentoring, pelatihan, dan pembimbingan merupakan keharusan untuk meminimalisasi kesenjangan sekaligus menunjukkan terjadinya mobilitas karir, terutama bagi para subkeeper. Nah, yang kelima ada pengembangan kepemimpinan melalui kompetensi. Yang pertama ada strategi employment branding, menciptakan citra sebagai perusahaan yang memiliki kondisi lingkungan kerja yang nyaman. Nah, melalui branding ini menciptakan merek, merupakan cara ideal yang digunakan oleh perusahaan untuk menarik dan mempertahankan subkeeper. Nah, yang kedua ada meningkatkan perhatian pemimpin puncak pada rencana suksesi. Suksesi harus menjadi prioritas dan tanggung jawab utama bagi para pemimpin puncak. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.
Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari pemaparan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, salam sejahtera dan salam harmoni.